Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tata cara berbuka puasa. Insya Allah hadisnya sangat jelas dan mudah difahami. Insya Allah. Kita lihat di sini untuk perawi hadis bisa dilihat hadis nomor 8. Sudah pernah kita bahas tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada di antaranya berbuka puasa sebelum sholat maghrib dengan beberapa kurma basah atau rutab. Jika tidak ada kurma basah, maka dengan beberapa kurma kering atau tamar. Jika tidak ada kurma, maka dengan beberapa teguk air putih. Jika tidak mendapati salah satunya dari ketiganya, maka berbuka dengan makanan atau minuman apa saja yang halal dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, puasa adalah beribadah kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang batalkan, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Selesai ini hadisnya. Hari ini hadisnya sangat segera. Baik, di sini mungkin yang perlu kita pelajari adalah mengenai apa perbedaannya, kemudian kenapa didahului oleh rutab, baru kemudian jika tidak ada rutab baru pindah ke tamar, ke kurma kering. Mungkin itu yang akan kita bahas insya Allah hari ini. Baik, yang pertama kita pahami dulu di sini. Kita lihat di sini jenis kurma. Lihat di sini bukan jenis kurma, maaf, tingkat kematangan kurma. Lihat di sini. Di kurma itu Bapak Ibu sekalian memiliki tingkat kematangan yang bertahap. Ini gambarnya agak pudar, tapi insya Allah bisa dimengerti. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah proses buah kurma dari mayang, dari saat kecil hijau menjadi hitam, menjadi coklat pekat. Untuk yang hijau ini disebut dengan khimri. Namanya ini fase khimri. Kalau kita fasenya disebut fase bayi, ya, baru lahir, bayi baru lahir. Kemudian setelah khimri ada fase berikutnya disebut dengan halal. Disebut dengan halal. Kalau kita mungkin manusia disebut balita. Kemudian setelah itu ada yang kuning. Yang kuning manis-manis sepet. Manis-manis sepet. Ini disebut dengan balah. Disebut dengan balah. Kalau kita mungkin disebut anak mulai beranjak besar gitu ya. Belia, disebut belia. Kemudian setelah itu, setelah kuning seperti ini, nanti dia akan terjadi kematangan berikutnya, yaitu akan menguning dan mencoklat seperti ini, seperti dua ini. Nah, inilah yang namanya rutab. Ini yang namanya rutab. Apabila kurma itu sudah basah, dari yang kuning kering menjadi kuning basah, kuning agak mencoklat dan dia basah dan empuk, ya, kenyal. Nah, ini disebut dengan rutab. Setelah dia mengempuk, kenyal seperti ini, basah, pada tahap yang terakhir kurma ini akan menjadi kering. Tentu ada caranya nih, tidak bisa sembarangan langsung jadi kering, ada caranya. Dia akan kemudian berubah menjadi kering, menjadi kurma yang seperti ini, yang hitam, yang disebut dengan tamar bahasa Arabnya. Nah, Nabi SAW dalam hadis tersebut beliau berbuka dengan rutab, yakni dengan kurma basah. Sebelum beliau berbuka dengan yang lainnya, beliau mendahulukan rutab daripada tamar. Apa ciri rutab? Cirinya empuk, basah, dan dia tidak tahan lama. Rutab itu kalau ditaruh di luar, tidak diletakkan di pendingin yang khusus, dia akan cepat matang, kemudian dia akan rusak.
bisa membusuk kalau tidak diletakkan di freezer. Bagaimana cara merubah rutop jadi tamar itu ada ilmunya. Anda pun tidak tahu bagaimana. Tapi ini bisa berubah ke arah tamar. Wallahu a'lam, apa dijemur apa bagaimana, ada orang tahu. Wallahu a'lam. Bisa juga berubah menjadi tamar masih di batang gitu ya, masih di tangkainya. Tapi sekali lagi Anda tidak begitu tahu. Yang Anda tahu perbedaan tingkat kematangan saja, bahwa ini disebut dengan rutop, bersifat lembek, basah, dan tingkat manisnya rutop ini cukup manis. Nah, kemudian setelah rutop menjadi kering, yaitu disebut dengan tamar. Nah, kenapa Nabi SAW berbuka puasa dengan rutop terlebih dahulu? Di sini ada penjelasannya, ya. Yani Nabi SAW menjadikan rutop itu sebagai makanan saat berbuka puasa. Diriwayatkan dari Salamah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamar fa illam yajid fa 'ala al-ma' fa innal ma' tahur." Sekejap. Nah, yang ini, hadis kita yang hari ini maaf yang ini. Diriwayatkan pula oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat. Fa in lam takun rutabat fatamarat, fa in lam takun tumairat hasawat min ma." Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbuka puasa sebelum salat dengan rutab. Jadi buka puasa dulu sekejap baru salat. Ya, tidak azan langsung tomat, langsung sholat, langsung berbuka. Tidak. Azan, makan dulu, sebutir 2 butir, seberapa sedikit secukupnya. Kemudian setelah itu sholat, baru nanti makan yang besar. Dan Nabi SAW senantiasa berbuka puasa sebelum sholat dengan rutab. Jika tidak ada rutab, maka baginda, yakni Nabi, berbuka dengan tamar. Dan jika tidak ada tamar, baginda meminum seteguk air. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, di sini dijelaskan berbuka puasa dengan rutab ataupun tamar, kemudian menunaikan salat maghrib dan barulah memakan makanan besar adalah sunnah yang patut diikuti. Hal ini akan menjadikan puasa lebih memberikan kesan kesehatan yang baik pada tubuh. Karena tamar ataupun rutab bermanfaat bagi mengurangi rasa lapar dan mencegah makan berlebihan selepas salat. Nah, ada lagi sekejap. Puasa rutab. Ada penjelasan di buku ini bahwa rutab itu, jadi kan gula itu ada 3 ya. Apa namanya? Glukosa, fruktosa, satu lagi apa? Coba kita cek. Glukosa, fruktosa, sukrosa ya. Sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Ini jenis gula. Nah, sukrosa adalah bentuk gula yang lebih sulit dicerna. Apabila telah dicerna, ia menjadi glukosa. Dan fruktosa adalah yang dapat dipakai langsung. Nah, itu. Gulanya langsung terpakai. Nah, rutab, nah ini. Pada rutab, yakni kurma basah, kadar gula terkandung berkisar 84,4% glukosa dan fruktosa. Sedangkan pada tamar, kurma kering, kadar gula yang terkandung berkisar 70-80%. Jumlah itu terdiri dari 30 sukrosa dan 40 glukosa dan fruktosa. Jadi, rutab itu memiliki tingkat kadar gula, glukosa dan fruktosa. Tadi glukosa dan fruktosa, yakni karena menjadi glukosa dan fruktosa yang dapat dipakai langsung. Jadi rutab itu memiliki gula jenis yang bisa langsung dipakai, yang nilainya 84%. Bukan gula yang mengendap, yaitu gula sukrosa. Gula sukrosa ini yang mengendap, yang jika tidak terpakai bisa merusak darah ya, yang wallahu a'lam, yang bisa menyebabkan, yakni dia tidak langsung dipakai. Ini sukrosa.
Untuk rutop itu dia punya sifatnya glukosa fruktosa yang langsung dipakai. Artinya dia tidak akan mengendap di darah. Itu yang ada pada rutop dan jumlahnya 84%. Artinya gini, itu di rutop. Kalau di tamar 70-80%. Artinya begini. Oh, belum ada share ya, maaf. Belum ada share. Nah, ini dia nih di sini. Nah, di sini gula itu ada 3, ada sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Gula jenis sukrosa adalah bentuk gula yang lebih sulit dicerna, dan apabila telah dicerna ia menjadi glukosa dan fruktosa yang dapat dipakai langsung. Nah, si rutop memiliki gula, fruktosa, dan glukosa 84,8%, yang mana dia siap pakai. Adapun tamar adalah 70-80%, dan dari 70-80% kadar gulanya, glukosa fruktosanya 40%. Ini yang kita fokuskan ini, yang langsung dipakai. Adapun 30% ini tersimpan. Nah, ini yang bisa terkadang menjadi kadar gula. Yang biasa menyebabkan kadar gula terjadi tinggi itu yang sukrosa. Walaupun glukosa fruktosa mungkin bisa juga, tapi wallahu alam. Tapi di sini intinya rutop memiliki gula yang langsung bisa dipakai. Begitu juga tamar, tapi lebih besar rutop. Makanya rutop atau khususnya rutop dan tamar atau kurma itu sering dipakai sering menjadi makanan inti para sahabat ketika perang karena dia menambah stamina. Gulanya gula yang langsung dipakai. Berdasarkan informasi tadi, maka ketika Nabi SAW puasa, memerlukan setelah beliau puasa sehari penuh, kemudian beliau untuk kosong ya tidak makan apa-apa, maka beliau membutuhkan atau perut membutuhkan kadar gula yang cukup. Nah, kadar gula yang terbaik untuk orang yang berpuasa itu disebut dengan rutop. Ada di rutop, ada di buah rutop. Bukan buah rutop ya, ada di buah kurma yang matangnya sedang setengah matang, kurma basah ada di situ. Makanya Nabi mengutamakan itu. Kalau tidak ada itu, baru kemudian penggantinya adalah kurma kering. Di kurma kering ada 40% gula yang bisa siap pakai untuk membangkitkan kembali tenaga yang berkurang. Nah, itulah sebabnya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan kalau tidak ada rutop, pindah ke tamar. Kalau tidak ada tamar, maka meminum air putih. Nah, itulah sebab kenapa rutop lebih utama daripada tamar, sebab dia bisa memiliki implikasi atau akibat yang lebih baik bagi orang yang berpuasa. Kebutuhan gula yang langsung pakai lebih dibutuhkan, lebih tepat jika diisi dengan rutop ketimbang tamar. Kalau tidak ada rutop baru tamar. Nah, itulah hadis Nabi SAW hari ini. Jadi nanti bulan puasa atau siapapun yang puasa sunnah, jika bisa mengamalkan hadis ini, maka dia mendapatkan pahala dari Nabi SAW, dari Allah Azza wa Jalla, pahala mengikut hadis Nabi SAW, itu berpuasa dengan tamar atau rutop. Jadi saran anak gini, besok kalau kita puasa, walaupun kita itu tidak suka tak kurma, tapi kalau untuk buka puasa tuh niatnya bukan niat suka tidak suka. Niatnya adalah diniatkan mengikuti anjuran Nabi. Diniatkan mengikuti anjuran Nabi SAW. Ketika buka puasa dimulai dengan rutop kalau ada, kalau tidak dengan tamar, kalau tidak dengan air putih. Setelah anjuran itu kita ikuti, setelah itu silahkan kita ingin misalnya makan yang lain, makanan-makanan yang tersedia, minuman tersedia silahkan, tapi jangan sia-siakan sunnah, yakni ajaran Nabi kita SAW, di mana ajaran Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa, bukan sekedar berbicara dari lisan sendiri Nabi, tidak, tapi berupa wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya, jika kalian berbuka puasa, makanlah lebih dahulu rutop, kemudian makanlah setelah rutop, kalau tidak ada tamar. Sukari ada rutop, ada yang jenis rutop. Sukari yang empuk-empuk itu yang masih basah, itu disebutnya sukari fase rutop. Kalau sudah kering, namanya sukari tamar. Juga kita tahu Tunisia.
kurma Tunisia ya, kita sering namanya tangkai Tunis. Itu kurma tangkai Tunis itu rata-rata sudah jadi tamar. Sudah jadi tamar. Sebelum jadi tamar, dia rutop. Rutopnya bentuknya persis sekali dengan rutop yang kita kenal dengan rutop Libya, hampir sama. Jadi setiap kurma, baik itu sukari atau Tunis atau ajwa, itu ada prosesnya. Semua pernah menjadi rutop. Kalau sudah menjadi rutop, lalu diolah lagi nanti kering menjadi tamar. Jadi cirinya besok gini. Cirinya adalah kalau beli kurma yang untuk buka puasa, cari yang empuk, yang setengah matang. Nah, itu namanya rutop, itu sunnah. Kalau nggak ada silakan yang kering-kering, yang udah kering, itu tidak apa. Baik, itulah pembahasan kita hari ini mengenai buka puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berbuka puasa dengan rutop, kemudian tamar, kemudian juga dengan air, tergantung urutannya. Tambahan sedikit untuk rutop itu juga adalah makanan yang Allah berikan kepada Maryam alaihissalam setelah melahirkan Isa alaihissalam. Jadi Isa lahir, beliau bersandar di sebuah pohon namanya pohon kurma. Pohon kurma itu besar seperti sawit. Kemudian beliau lemah sekali ya, kita tahu orang nifas baru melahirkan, titik terlemah bagi wanita adalah setelah melahirkan, lemah sekali. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam agar menggoyangkan pohon kurma. Wanita sehat saja sulit menggoyangkan pohon kurma. Laki-laki sehat pun sulit menggoyangkan pohon kurma, saking kokohnya batangnya itu. Ini wanita sudah pertama wanita, yang kedua baru saja hamil pada titik yang sangat lemah. Tapi Allah suruh untuk menggoyangkan pohon kurma. Subhanallah. Ini adalah hikmah Allah. Kemudian Maryam menggoyangkan pohon kurma itu. Pohon kurma yang kokoh keras dilembutkan oleh Allah. Dijadikan dia lentur, kemudian dijatuhkan dengan izin Allah. Saat itu turun kurma yang basah, rutop. Tusaqit alaiki rutaban janiyah, itu di Al-Quran disebutkan. Turun rutop, basah, yang empuk. Maka langsung dimakan oleh Maryam alaihissalam. Itulah makanan Maryam selama Maryam berada di tempat itu, yaitu memakan rutop. Sebelumnya Maryam diberikan oleh Allah berbagai macam buah. Ketika beliau berada di mihrab, tempat ibadah beliau, diberikan berbagai macam buah. Jenis buah musim panas diberikan di musim dingin. Jenis buah musim dingin diberikan di musim panas. Intinya tercukupi berbagai macam buah. Tapi ketika nifas, ketika lahir anak itu dari rahim beliau, yang diberikan oleh Allah rutop, bukan buah yang lain. Ini juga menjadi acuan atau sandaran bagi para ulama bahwa makanan terbaik untuk ibu yang baru melahirkan adalah rutop. Rutop tadi, kurma basah. Jadi dua, kurma basah itu anjurannya adalah bagi yang baru melahirkan berdasarkan Al-Quran surat Maryam. Yang kedua, bagi yang berbuka puasa, jika ada, silahkan bagi yang berbuka puasa. Itu anjurannya. Sisanya mau dimakan buat makanan silakan, mau kesehatan silakan, itu tidak ada masalah. Tapi dua itulah yang menjadi sunnah, yang menjadi yang Allah ajarkan kepada Maryam dan Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, ini kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan untuk penjelasan hadis malam ini. Sudah ada yang masuk di kolom pertanyaan, saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama dari Ibu Siti Sadia. Bismillah, Ustaz ingin bertanya, bagaimana dengan sebagian besar banyak berbuka puasa terlebih dahulu dengan minuman segar serta gorengan dan lain-lain? Berarti tidak mendapat pahala sunnah ya Ustaz. Lalu bagaimana jika kita sudah tahu makanan sunnah untuk berbuka tapi tidak melaksanakannya? Mohon dijelaskan. Syukron. Nah, baik. Tadi sudah Anda jelaskan, seseorang muslim jika sudah mempelajari hadisnya, maka lakukan. Tujuan kita belajar ilmu agama ini adalah untuk dalam rangka mengamalkan, ya kan? Ana berusaha. Awalnya kurma itu kita tidak suka, sama. Kita orang Indonesia. Awalnya Ana nggak suka, tapi karena itu adalah anjuran dari Nabi, maka kita usahakan makan. Usahakan makan.
walaupun satu. Begitu juga sahur. Sahur itu kata Nabi SAW, ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur buat mukmin adalah tamr. Kita mana biasa makan tamr atau kurma. Kurma kering, kalau sahur kurma kering. Bukan kurma basah. Jangan salah. Kalau buka kurma basah, utamakan. Kalau sahur kurma kering, utamakan. Nah, Nabi SAW sahur dengan kurma kering. Kita nih makan pakai rendang, pakai gulai, pakai telur goreng, pakai nasi goreng, terserah. Boleh. Tapi kalau mau ikut sunnah tadi, setelah kita pelajari, kita tahu, maka ambillah satu butir kurma, makan. Terutama ajwa ya. Ajwa itu mengenyangkan sekali. Ajwa itu. Pengalaman Anda makan ajwa itu. Jadi bisalah satu butir ajwa. Hanya dalam rangka kita, bukti kita percaya kepada Rasulullah SAW. Antum kalau percaya kepada Rasulullah, Ana kalau percaya kepada Rasulullah, kata Rasulullah, buka puasalah dengan tamar atau rutop. Ya buka puasa, berarti ada kebaikan di situ. Yang kedua, juga bersahurlah dengan kurma, karena kurma sebaik-baik sahur. Ya maka sahurlah dengan kurma, walaupun satu butir. Karena kita tidak biasa misalnya, tidak apa-apa. Tapi ambil keberkahan itu. Dapat pahala, insya Allah pasti ada hikmah kesehatannya. Nah itulah yang perlu kita perhatikan dalam masalah hadis ini. Amalkan, insya Allah tidak sulit. Nah, Allah. Baik, selanjutnya dari Agustian. Apa Ustadz yang dimaksud air putih itu air zam-zam atau air mineral? Mengenai jumlah kurma atau rutop atau tamar yang dimakan untuk berbuka, jumlahnya mungkin? Baik, untuk jumlah tidak ada tunjuknya berapa. Hanya saja ada keterangan dari Nabi SAW, kalau Nabi makan kurma selalu jumlahnya ganjil. 3, 1, 3, 5, 7, 9. Jadi kalau jumlah silakan. Kurma itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Misalnya ajwa saja. Ajwa itu kalau yang besar, makan 3 kenyang sekali. Siapa yang kelaparan, siapa yang safar, yang perjalanan. Ajwa itu tahan sekali, subhanallah. Di mobil panas, tahan. Mau berapa hari, berapa bulan, taruh aja di mobil. Nggak bakal rusak. Lebih tahan dia. Sukari juga tahan, cuman sukari itu kadang agak menguap sedikit. Kalau ajwa enggak, taruhnya di mobil, panas-panasan enggak apa-apa. Itu kalau kita tidak terlalu suka, ambil satu butir yang gede. Kalau antum sudah mulai suka, ambil yang kecil-kecil 3, kecil-kecil 3. Kalau bisa lagi kecil-kecil 5. Kalau nggak bisa 1. Ya jadi jumlahnya silakan. Boleh dikit, boleh kecil. Air putih itu yang dimaksud air mineral, bukan air zam-zam. Wallahu a'lam. Nah. Baik, saya lanjutkan kembali dari kolom chat. Ada Zarki. Assalamualaikum Pak Ustadz. Di pasaran ada kurma anggur dari Iran yang rasanya saya suka sekali. Pertanyaan saya, bagaimana jika saya membelinya? Apakah berarti saya mendukung Syiah? Ya, jual beli itu tidak mengapa dengan orang Nasrani, orang Yahudi, orang kafir, orang Syiah. Jadi kita tidak boleh menyempitkan diri dalam masalah yang dibolehkan dalam Islam. Ya, Nabi SAW berhutang dalam hadis sahih, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW berhutang gandum dari orang Yahudi. Kenapa Nabi beli dari orang Yahudi? Karena kalau beli kepada sahabat, biasanya sahabat tidak mau dibayar. Jadi tidak masalah beli kepada Yahudi. Banyaklah muamalah antara Muslim dan Yahudi terjadi di Madinah, dan itu sah-sah saja. Nabi tidak pernah melarang seorang Muslim berjual beli dengan Yahudi. Perhatikan itu. Tapi Nabi melarang seorang Muslim ikut-ikut acaranya Yahudi, ikut-ikut adat istiadat Yahudi. Itu yang harus dijauhi. Tapi kalau berjualan dengan Yahudi, jual beli tidak ada masalah. Ada seorang wanita yang beli emas di pasarnya Yahudi, tidak ada masalah waktu itu di zaman Nabi. Tapi saat itu wanita itu dilecehkan oleh orang Yahudi. Tapi terjadi jual beli, bahwa orang Muslim atau Muslimah beli ke pasarnya Yahudi, beli emas, gak ada masalah. Nah itu ya. Jadi kalau antum suka dengan kurma itu dari Iran misalnya, wallahu a'lam, setahu ana tidak ada masalah hukum jual beli dengan orang tidak beriman. Wallahu a'lam. Iran Syiah misalnya,
Syiah itu sesat. Boleh nggak? Tidak haram, tidak ada pengharaman. Silahkan saja kalau antum suka. Nah, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Yunus Manzah. Bagaimana dengan kurma ajwa? Bukankah kurma ini disebut kurma Nabi dan katanya dapat dipakai sebagai obat? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, ajwa itu kurma Nabi, betul. Kurma barakah. Disebut dengan al-ajwa al-mubarakah atau tamrul barakah. Yang hitam itu, kalau tampangnya tidak enak. Tampang tidak enak, rasa juga biasa saja rasanya. Ada yang terlalu manis, ada yang tidak. Yang enak lagi-lagi, yang empuk. Ada ajwa yang sudah kering, agak kayak batu sedikit, tapi nggak batu sekali, kering. Ada yang masih empuk, itu yang enak, empuk, kecil, lembut. Nah itu. Cuman memang harganya mahal di mana-mana. Di Saudinya mahal, di sini juga mahal. Ajwa bisa jadi obat. Ajwa itu, wallahu a'lam. Kalau jadi obat secara khusus, kita tidak tahu, tidak ada penjelasan dari Nabi. Yang ada, kata Nabi SAW, ajwa itu bisa menjauhkan manusia dari sihir. Sihir itu sudah ada penjelasannya kenapa ajwa memiliki khasiat anti sihir. Kata Nabi SAW, barang siapa yang makan ajwa pagi hari 7 butir, maka dia akan terhindar dari sihir. Bukan racun, sihir. Nah itu ya, kalau dari sihir ya. Tapi 7 di pagi hari. Adapun pengobatan lain, wallahu alam, tidak ada setahu ana ajwa sebagai pengobatan khusus. Tidak ada, kecuali tadi anti sihir. Dan itu sudah diteliti. Komponen atau integrian, isi dari ajwa itu memang secara isi bisa dianggap anti sihir. Ada penelitian itu oleh Dr. Zaghloul dari Mesir. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Oki Gamelia. Ustadz? Apakah jika ada yang tidak menyukai makan kurma perlu diruqyah, Ustaz? Tidak perlu. Tidak perlu. Perlunya ya dibiasakan saja. Karena ini agama. Jadi kita sesuatu yang Nabi sudah katakan atau lakukan, walaupun dia produknya produk Arab, ya, walaupun produk Arab, kita tidak boleh mengatakan itu kan orang Arab, makanan Arab. Nggak boleh begitu lagi. Selama Nabi sudah sampaikan, berarti ada maslahat untuk seluruh umatnya. Karena Nabi diutus untuk seluruh umat. Untuk yang berbangsa Arab, berbangsa Turki, Eropa. Maka apapun yang Nabi sampaikan secara lisan, berarti wahyu. Yang Nabi lakukan secara perbuatan, berarti juga wahyu. Kita tidak boleh mengatakan ini makanan Arab. Tidak. Kita harus justru mengikuti. Itulah nama Islam. Islam itu berserah diri secara penuh. Apa yang Nabi katakan kita iman. Nabi SAW mengatakan A, B, C, D, silakan dimakan, dibiasakan. Dan alhamdulillah di Indonesia ini sudah mulai penanaman kurma. Di Aceh sudah mulai, di Lombok baru 4 tahun 5 tahun sudah ada panennya, walaupun masih percobaan. Mudah-mudahan suatu ketika, suatu saat Allah panenkan kurma di Indonesia, walaupun tidak bisa sampai tamr, hanya bisa sampai rutok tadi yang kuning, sampai kuning situ saja dipetik, nggak bisa sampai matang sekali. Itu yang info yang Anda dapat kemarin langsung dari pelaksananya yang di Lombok terutama. Nah, Allah. Baik, yang terakhir dari Iin Wibisono. Bismillah, Afwan Ustadz, apakah ada perbedaan dalam hal khasiat rutop yang tumbuh di Madinah atau tumbuh di negara lain? Apakah ada keterangan tentang hal ini, Ustadz? Syukran. Nah, rutop, sekali lagi, rutop itu bukan jenis. Rutop itu bukan jenis. Rutop itu tingkat matang. Kalau bayi, pertama kan zigot atau janin bahasa Arabnya. Janin, terus jadi bayi, keluar jadi bayi jadi balita, bayi 5 tahun gitu ya, jadi balita, kemudian dari balita berkembang. Nah, perkembangan ini perkembangan kurma tuh pertama namanya khimri, naik jadi halal, naik jadi balah, naik jadi rutop. Dia bukan nama jenis.
Nama perkembangan mana tadi? Coba anak ulangnya. Mungkin tadi tidak terlihat. Khimli. Nah ini hijau, kemudian hijau muda, hijau tua, hijau muda, kuning, kuning coklat basah, terus coklat pekat. Yang rutop yang mana? Yang ini disebut rutop. Semua kurma akan menjadi rutop dulu sebelum tamar. Bisa dipahami nggak nih? Paham nggak TH? Insyaallah. Iya, jadi misalnya sukari dari sini kan hijau, sukari hijau, muda, ada juga yang merah, asal usulnya merah, tergantung kurmanya lah. Ini hijau, kemudian hijau muda seperti ini, kemudian sukari nanti mengalami coklat gini. Nah ini kalau masih coklat gini, empuk-empuk masih dianggap rutop. Yang penting kalau rutop itu empuk aja cirinya, empuk semakin basah itu rutop. Kalau sudah mulai mengering, sudah mulai agak kering, itu disebut dengan tamar, atau setengah rutop setengah tamar. Nah, ini bedanya. Jadi semua kurma akan mengalami menjadi rutop, dan semua kurma akan mengalami menjadi tamar, dan semua kurma akan mengalami menjadi balah. Yang ini balah nih, ini orang-orang Indonesia mengatakan yang kering, kuning kering, orang sering nyebutnya rutop. Ini bukan rutop. Ini belum rutop. Rutop itu sini, yang sini. Gitu. Nah, tadi Ibu bertanya rutop Madinah atau rutop selain Madinah. Nah, rutop itu sekali lagi bukan jenis, tapi tingkat kematangan. Kalau jenis itu ajwa, sukari, ya, Ambar, deglet, apa lagi? Ambar, kemudian saidi, nama-nama kurma. Nah, itu namanya jenis. Semua jenis-jenis ini pasti pernah mengalami hijau, ya, hijau, kuning, balah, kemudian rutop, tamar. Nah, itu. Jadi, itu. Nah, sekarang gini, apakah khusus kurma-kurma Madinah ada keberkahan? Iya, kalau itu ya. Sebab ada doa Nabi SAW, ya Allah berkahkan tumbuh-tumbuhan, makanan-makanan yang tumbuh di kota Madinah ini 2 kali lipat dari Makkah. Itu doa Nabi SAW secara umum. Maka semua makanan yang tumbuh dan berasal dari Madinah, itu memang kena doanya Nabi SAW keberkahan. Begitu juga yang di Makkah, semua makanan yang ada di Makkah, yang masuk ke kota Makkah atau tumbuh di kota Makkah, semua itu terkena doa atau mendapat keberkahan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma barik lahum fi lahmihim, ya Allah berkahkan mereka dalam daging-daging mereka, makanan mereka. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa untuk Mekah, Nabi Muhammad berdoa untuk Madinah, minta 2 kali lipat keberkahan Madinah. Nah itu, jadi kalau yang dari Madinah, apapun jenis kurmanya, kalau dari Madinah bisa dikatakan dia lebih berkah, lebih baik, karena sudah doa Nabi SAW. Baik, masih ada satu lagi Ustaz, saya bacakan dari Bu Endah ya. Afwan Ustaz, agak melenceng dari topik. Kita tahu bahwa sunnah Nabi seharusnya kita ikuti. Bagaimana dengan Nabi makan dengan 3 jari, sementara kita di Indonesia terbiasa makan nasi dengan kuah dan sebagainya, agak sulit dengan menggunakan 3 jari. Jika makan kurma bisa dengan 3 jari. Nah, baik, makan 3 jari itu sunnah. Jika kita bisa lakukan, silakan lakukan dengan 3 jari. Seandainya pun tidak bisa karena kuah, sebenarnya tidak apa-apa juga. Hikmah dari 3 jari adalah tidak memasukkan makanan banyak. Nabi itu masukkannya sedikit-sedikit, kunyahnya banyak, kemudian baru ditelan. Artinya makanan yang dimasukkan ke dalam tenggorokan Nabi SAW adalah makanan yang sudah siap cerna dengan baik, karena jumlahnya tidak banyak, kemudian sudah tercampur dengan enzim-enzim di ludah kita, sudah tertumbuk dengan baik oleh gigi geraham kita, kemudian tertelan, kemudian begitu terus, tidak rauk begini banyak telan, itu berat untuk alat kerja di perut kita, yang mengolah makanan itu ya. Nah itu sulit buat perut, makanya kalau kita tidak bisa 3 jari, kita tidak memasukkan makan banyak-banyak. Silakan saja pakai sendok secukupnya, pelan-pelan, baru kemudian lagi. Ya, jadi kalau tidak kuah Pak, lagi pakai tangan, silakan pakai. Ada beberapa adab dalam makan atau sunnah dalam makan yang biasanya sulit untuk kita lakukan, diantaranya 3 jari, kemudian mengisap tangan-tangan jari-jari yang telah kita makan,
kemudian membersihkan piring. Itu yang membersihkan dan habis makanan dengan sangat bersih. Itu beberapa sunnah makan yang hampir bisa kita katakan sudah menjadi hal yang aneh bagi umat Islam. Tapi di rumah diusahakan sih lakukan di rumah. Ya kan, tidak ada orang melihat kita, keluarga saja, lakukan. Kalau bisa lakukan 1 kali 2 kali nggak apa-apa Pak. Jadi kata Imam Nawawi, ada hadis sunnah jangan ditinggalkan seutuhnya. Minimal seumur hidup 1 kali pernah dilakukan. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah sudah habis di kolom chat. Masih ada waktu ya 5 menit ya sebelum nanti Ustadz melanjutkan Zoom yang lain. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Karena kita akan berakhir di jam 9:10 ya. Karena Ustadz akan ada kelas berikutnya. Oh, Ibu Siti Sadia, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan, Ustaz, izin bertanya kembali. Ustaz, Nabi Muhammad SAW mencontohkan memakan kurma dengan ganjil pada saat berbuka. Apakah bilangan ganjil itu berlaku pula pada contohnya minum di saat berbuka? Harus ganjil pula, contohnya itu kan 1 teguk atau 3 teguk. Mohon dijelaskan apakah ada dalil yang sahih? Syukran. Yang pertama, hikmah dari 1 butir kurma, 3 butir kurma, itu hikmah itu sudah disebutkan oleh para ulama yang kontemporer. Di buku tadi juga ada. Anda hanya menyampaikan Allah a'lam di situ. Jadi gini, mana ya? Jadi kan 1 butir kadar gulanya sekian. Kalau 2 butir kadar gulanya sekian. Kalau 3 butir kadar gulanya sekian misalnya. Atau kadar proteinnya sekian, kadar vitaminnya sekian. Itu menurut penjelasan para ahli. Wallahu a'lam. Para ahli itu mengatakan efek kepada tubuh kita ketika makan kurma, takaran 2 dengan takaran 1 bagusan 1. Takaran 2 dengan 3 bagusan 3. Jadi vitamin yang tergabung di situ 3 butir lebih baik dari vitamin 2 butir. Kemudian gula 3 butir lebih baik dari gula 2 butir. Juga misalnya ada karbohidratnya 3 butir lebih baik dari 2 butir. Begitu. Jadi bilangan ganjil pada kurma, mobil khusus kurma, itu memberikan terkumpul menjadi sebuah itu lebih baik buat tubuh kita. Itu kan penelitian ya. Nggak tahu itu pun Anda nggak peduli. Itu nggak ada pun Anda nggak peduli. Yang jelas kata Nabi 1, 3, 5. Jadi kita ikuti saja. Tidak semua ajaran ini bisa difahami dengan logika. Tanpa logika pun tidak apa-apa. Yang penting wahyu dari Nabi SAW, dari Allah Azza wa Jalla. Tegukan juga sama. Tegukan 1, 2, 3 itu juga ada. Teguk 3. Artinya sama juga. Intinya kalau minum, ini kadang kita memang kalau lagi haus suka lalai. Saking hausnya bluk habis semua. Nah, kalau Nabi SAW membagi menjadi beberapa tegukan. 1, ganjil juga 1, 2, 3, terus 1. Gitu. Jadi itu hikmahnya dibalik itu Bu, pasti ada. Cuman lagi-lagi kita muslim, cukuplah Nabi itu penyampai di Allah, cukup Allah Tuhan kita. Cukup apa kata Nabi kita ikuti. Wallahu a'lam. Ustaz, Rasul itu kan mencontohkan kalau buka puasa itu kan dengan kurma. Tapi Ana pernah dengar Rasulullah itu pernah berbuka dengan gandum pula. Apakah itu sahih Ustaz? Apa dengan gandum? Gandum, iya. Selain dengan kurma dan air putih itu bisa saja Bu. Bisa saja, kan makanan banyak. Tapi kurma itu tadi ini yang kita bahas urutan ya. Jadi di hadis ini tuh urutan. Apa urutan pertama? Rutab tamar. Iya. Tamar terus baru air. Itu urutan. Baru pastel. Risol. Lemper. Nah, begitu Mas. Itu ya Bu. Iya, kalau gitu. gandum agak susah dicari di sini. Yang ada risol, lemper, pastel, nasi padang banyak. Nurhedi itu nasi padang. Nah, Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi?
Sepertinya nggak ada Ustaz ya. Nah, Ada Ustadz Afwan. Baik. silakan. Ada. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Terkait dengan kurma ini Ustadz, Ana kan pembuat skincare ya. Kadang-kadang Ana awal-awalnya memang membuat sesuatu itu tidak pernah melihat dulu ini kajiannya zatnya bagus atau enggak dari sesuatu itu. Pokoknya kalau Rasulullah sudah bilang misalkan kurma, madu, ataupun bidara dan sebagainya ada di hadis atau ada di Quran atau olive, itu anak gunakan aja gitu. Dan alhamdulillah selama ini kan memang terbukti bagus gitu Ustadz. Terus yang ingin Ana tanyakan mengenai kurma ini, misalkan Ana membuat sesuatu dari kurma, katakanlah body butter atau body lotion atau apa, lalu Ana mengatakan mengaitkannya dengan Rasulullah, apakah itu diizinkan atau enggak ya Ustadz? Misalkan menyebutkan bahwa produk itu adalah seperti mirip-mirip kayak Dr. Zaidul Akbar gitu loh Ustadz. Jadi ada penyebutan bahwa Rasulullah menggunakan ini gitu. Misalkan ini profesi food atau profesi ingredient something seperti itu Ustadz. Apakah itu secara syariat dibolehkan atau tidak Ustadz? Jazakallah khairan. Wa iyyakum barakallahu fikum Bu Iin. Bu Iin ya tadi ya? Iya, ya Ustadz. Iya betul. Bu Iin ini beliau punya produk ya, ada sampo, ada sabun ya. Alhamdulillah. Itu pernah guru-guru hijaz dikasih, guru-guru markas. Jadi Alhamdulillah. ibu-ibu yang mau beli ini coba. Nomor Bu Iin ada di grup 80 hadis gitu ya. Ada nggak Bu di grup 80 hadis Bu? Ada ya? Ada Bang Gaya Ana di Di Jiser ya. Nah, Iya. jadi beliau itu punya sampo, kemudian sabun, skincare juga ya Bu ya. Iya. Masya Allah. Bikin sendiri ya Bu? Iya, sekarang ini kita udah ada 4 orang, jadi ada apotekeran juga dan kita alhamdulillah sudah di approve oleh BPOM, jadi udah ada izin edarnya Ustadz. Bahan-bahannya di samping kita memang inginnya awalnya memang niatnya itu ingin manfaatkan apa-apa aja, pokoknya kalau Allah bilang bagus sudah pakai aja seperti itu. Tapi belakangan kemudian Ana juga membaca jurnal-jurnal gitu Ustaz, dan terakhir ini bekerja sama dengan UNAN Universitas Andalas maksudnya. Mereka sangat tertarik dengan ide-ide itu sehingga mereka membantu untuk mematenkan beberapa produknya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ibu. Semoga barokah. Amin ya Ustaz. Amin ya. Jadi yang Ibu yakini seperti tadi udah benar. Kita sebagai Muslim sebaiknya begitu. Selama dia dipuji oleh Allah, sudah nggak usah ragu-ragu lagi. Pertama yang dipuji itu kan zaitun. Zaitun itu di Quran disebutkan tambutu min syajaratin mubarakah, tumbuh dari pohon yang berkah. Ya mau apa lagi? Ya kan? Bisa buahnya, bisa minyaknya kalau zaitun. Iya. Kemudian kurma itu disebutkan dalam Al-Quran ka syajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama. Disebutkan bahwa kurma itu adalah pohon terbaik, buah yang terbaik yang bisa dijadikan sebagai sampel atau perumpamaan Muslim. Iya. Jadi pohon terbaik ya kurma, buahnya juga buah terbaik. Ada penelitian yang menyatakan bahwa bahan pangan terbaik itu kurma. Masya Allah. Kurma itu di Arab bahan pangan, boleh dizakati. Di kita nggak bahan pangan. Ya, di sana bahan pangan kurma itu. Nah, jadi itu udah terbaik. Nah, gini-gini kan kita nggak perlu info penelitian. Yang penting kita perlu adalah Allah berfirman saja. Itu aja dulu ya kan. Atau Nabi mengeluarkan hadis seperti tadi. Itu sudah benar. Kemudian di Al-Quran itu ada juga, lupa tadi ada jenis buah lain yang dipuji di Al-Quran. Bidara Ustaz. Atin.
buah tin. Buah tin ya. Buah tin. Kalau bidara, Allah alam Bidara? dari hadis kali ya. Bidara tuh daun. Bidara kan ada Ustadz yang berduri dan tidak berduri itu Ustadz. Di dalamnya ada bidara yang tidak berduri. Ya, anak kurang tahu ya, karena anak tidak terlalu paham. Anak pahamnya itu tin, zaitun, kurma. Bidara, anak juga nggak ngerti bidara itu bentuknya gimana. Nah itu tuh dipuji. Jadi selama dipuji, kita tidak bertanya kenapa. Cukup dengan iman, itu sudah cukup. Sudah cukup. Tapi maaf Ustadz. Pertanyaan Ana adalah ketika kita mengaitkan dalam penamaan Ustadz, misalkan dalam packagingnya gitu Ana menuliskan buah yang misalkan dicintai Rasulullah atau Ana mengatakan buah yang ada dalam Al-Quran, apakah itu Ana menyalahi aturan atau enggak Ustadz? Karena dulu pernah ada protes terhadap buku dari Dr. Zaidul Akbar, karena beliau kan juga banyak menggunakan produk-produk yang ada di hadis dan terutama dari hadis Rasulullah SAW. Itu beliau ada yang protes kan Ustadz. Nah, Ana ingin bikin packaging tapi ingin mengaitkannya dengan ya memang betul ada hadisnya tapi Ana tidak mengquote hadisnya gitu. Apakah itu sebetulnya Ana boleh nggak seperti itu, menyalahi syariat atau enggak ya Ustadz? Maaf Ana keluar topik Ustadz. Nggak apa-apa. Kalau ada hadisnya nggak apa-apa Bu. Ada hadisnya, ada ayatnya, tidak apa-apa, nggak ada masalah itu. Yang penting ada ayatnya, ada hadisnya. Terkadang umat Islam harus dikenalkan. Jualan zaitun misalnya, kemudian dikeluarkan dari situ hadis saran Nabi iddahinu bizait. Dan Nabi oleskanlah kulitmu dengan zait, minyak zaitun maksudnya. Apa? Jadi itu nggak apa-apa kan, itu hadis kita sampaikan. Nah, yang penting pastikan ada hadisnya satu, baru kita tampilkan, kita sebut itu dari Nabi. Yang kedua, benar Nabi itu mengatakan, baru dinisbatkan. Kalau tidak, sebaiknya sih tidak. Patokannya asal benar saja, tidak apa-apa. Baik Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum wa barakallahu. Semoga barokah. Amin Ustaz. Amin. Baik. Nah, saya rasa cukup Ustaz karena udah jam 9:10. Insya Allah, alhamdulillah. Sekali lagi jazakallah khairan Ustaz untuk materi malam ini terkait makanan untuk berbuka puasa yang disunahkan, yaitu dari rutop, tamar, air putih, baru yang lainnya. Insya Allah, mudah-mudahan bagi yang senantiasa puasa sunnah ataupun nanti di bulan Ramadan bisa mengamalkan hadis ini. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallah mau bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu di Sabtu.